Mau buat kolam renang dengan konsep alami? Atau mungkin Anda sudah jenuh melihat kolam renang dengan menggunakan mozaik atau keramik? Mungkin kolam renang kali ini bisa menjadi solusi untuk Anda semua. Jadi, mari kita bahas. Ada yang masih ingat tentang proyek renovasi kolam renang yang kami lakukan di daerah Rumbai, Bombana, Sulawesi Tenggara satu ini? Sedikit mengulang saja, sebelumnya kami dipanggil ke sini untuk membantu membereskan permasalahan kolamnya yang tidak memiliki jalur sirkulasi. Dalam proses renovasi kolam renang kali ini, bersamaan dengan pembuatan hunian, di mana beginilah kondisi kolam renang saat kami datang pertama kali. Setelah melakukan beberapa pengerjaan seperti pembuatan jalur instalasi baru, pembuatan gutter, penebalan lantai, waterproofing, plesteran, pemasangan pelapis, pembuatan balancing tank dan ruang mesin, inilah dia kondisi kolam renang saat ini yang kami lakukan renovasi di Rumbai, Bombana, Sulawesi Tenggara. Kolam renang ini memiliki ukuran total di angka 13 meter untuk panjangnya dan 4 meter untuk lebarnya. Karena sebelumnya kolam renang ini belum memiliki sistem sirkulasi, dengan persetujuan konsumen dan dengan melihat lahan yang ada, kami membuat kolam renang ini dengan sistem sirkulasi full overflow, di mana pada sistem ini air akan dapat meluap ke seluruh sisinya sehingga menghasilkan air dengan kejernihan yang maksimal. Jika mengacu pada gambar yang kami ajukan, kolam renang ini terbagi menjadi 3 zona. Yang pertama yaitu zona kolam anak, zona kolam dewasa, dan juga zona kolam jacuzzi. Di mana pada kolam anak dan kolam dewasa ini terhubung menjadi satu buah sirkulasi yang sama dan hanya membutuhkan 1 unit pompa saja. Untuk akses dari kolam anak ke kolam dewasa ini, kami merekomendasikan penggunaan tangga konstruksi yang langsung terhubung, sehingga air nantinya akan tetap menjadi satu kesatuan. Pada kolam ini, terdapat 2 buah tangga konstruksi yang terdapat di masing-masing sisi panjang yang mengapit kolam jacuzzi. Untuk lebar masing-masing tangga sekitar 80 cm saja. Ini sudah cukup lebar untuk akses keluar masuk dari kolam utama ke kolam anak. Pada area kolam anak, nantinya akan terdapat sebuah waterfall dan 4 buah water fountain atau yang biasa disebut dengan air mancur. Untuk saat ini, water fountain masih berupa jalur pipa yang belum dipasangkan nozzle. Air mancur nantinya akan terdapat 4 titik yang setiap titiknya berada di setiap sudut dari kolam anak. Dari pancuran yang dihasilkan, tentunya dapat membuat anak sering bermain di dalamnya dan suara gemericik airnya dapat membuat suasana asri semakin bertambah. Apalagi dengan adanya waterfall pada bagian kolam anak, tentunya akan membuat suara gemericik semakin bertambah dan secara tidak langsung waterfall ini juga membantu proses sirkulasi air untuk kolam renang anak dan kolam renang dewasa semakin optimal. Untuk ukuran zona kolam anak ini memiliki panjang di angka 4 x 4 meter dengan kedalaman 50 cm saja. Sedangkan untuk kolam dewasanya memiliki panjang total di angka 8,6 meter dengan lebar 4 meter dan kedalaman rata di angka 1,3 meter. Jika Anda memperhatikan tepat di tengah antara kolam anak dan kolam dewasa ini, terdapat sebuah kotak kecil yang membagi antara kedua zona tersebut. Itulah dia kolam jacuzzi.
Kolam yang memiliki ukuran 1,5 kali 1,7 meter dan kedalaman 80 cm ini berguna sebagai area khusus relaksasi, di mana di dalam kolam tersebut nantinya Anda akan merasakan sensasi pijatan dengan air yang menyembur kencang dan juga adanya semburan udara dari dasarnya, sehingga nantinya dapat membuat Anda nyaman saat berendam di dalamnya. Kolam jacuzzi ini menggunakan sistem sirkulasi yang berbeda dengan kolam anak dan kolam dewasa. Sebuah skimmer box terdapat pada bagian dinding dari kolam ini. Selain untuk mempermudah perawatan airnya, sirkulasi skimmer pada kolam jacuzzi ini mencegah agar tidak tercampurnya air ke dalam kolam utama, sehingga level air akan tetap terjaga karena adanya skimmer box. Selain itu, untuk membantu sirkulasi dan menghasilkan efek pijatan, ada beberapa peralatan penunjang sirkulasi lainnya, seperti varijet pada dinding, main drain, inlet, dan juga blower. Adanya fasilitas olahraga, fasilitas relaksasi, dan juga suara gemericik yang dihasilkan oleh jacuzzi tentunya membuat suasana nyaman dan juga asri. Ditambah lagi, pemilihan penggunaan batu alam secara keseluruhan tentunya membuat seluruh fasilitas ini sangat dekat dengan nuansa alam. Pada bagian bibir kolam renang ini, kami tetap merekomendasikan penggunaan material batu alam bertekstur yang memiliki warna gelap seperti andesit bakar. Akan tetapi, berbeda untuk bagian dalam kolam renang dan juga gutter. Material dengan jenis batu hijau Sukabumi menjadi pilihan dari owner kolam renang ini untuk menjadikannya semakin asri dan menawan. Mungkin untuk saat ini warna yang dihasilkan belum muncul dan terkesan pucat. Akan tetapi, karena batu ini dikhususkan untuk terendam air tanpa adanya coating, nantinya saat kolam renang sudah terisi oleh air secara keseluruhan, maka warna pada batu akan muncul secara sempurna. Dilihat dari sisi keamanannya, jika Anda perhatikan dengan detail, setiap batu yang mengarah ke dalam dan luar kolam renang, kami lakukan beveling atau menghilangkan sudut tajamnya. Hal ini sangat kami perhatikan untuk meminimalisir pengguna kolam renang atau kolam jacuzzi terbentur sehingga mengakibatkan memar yang serius. Setelah sudah membahas kolam, mari kita beralih ke ruang mesin. Jika umumnya ruang mesin terdapat di bawah tanah, tapi untuk saat ini maka ruang mesin dibuat menjadi ruang tersendiri yang levelnya tidak jauh dari kolam renang. Hal seperti ini kami rekomendasikan kepada Anda semua yang mempunyai lahan lebih seperti ini, bukan tanpa alasan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir masuknya air dari area sekitarnya jika ruang mesin terdapat pada bawah tanah atau lebih rendah dari area sekitarnya. Dan yang paling penting, pertanyaan yang sering sekali kami dapatkan adalah sebenarnya berapa harga renovasi kolam renang seperti ini. Jika dilihat dari proses awal kolam renang ini ditinggalkan setelah pengecoran, maka range harga renovasi kolam renang dengan ukuran seperti ini dimulai dari harga 300 sampai dengan 500 juta rupiah, tergantung dari beberapa aspek, seperti ukuran kolam, fungsi kolam, aksesoris kolam, dan lokasi kolam renang. Bukankah itu harga yang cukup merogoh kantong? Oleh karenanya, dalam pembuatan kolam renang ataupun kolam jacuzzi, Anda harus benar-benar menggunakan ahlinya. Jangan sampai hanya sekedar kontraktor yang cuma membuat bak air besar saja. Karena nyatanya kolam renang dan kolam jacuzzi membutuhkan jalur pipa sirkulasi dan mesin yang khusus untuk perputaran air. Jangan
sampai uang yang Anda keluarkan untuk membuat kolam renang malah bertambah untuk jasa renovasinya pula. Carilah kontraktor kolam renang yang dapat memberikan Anda portofolio yang jelas dan nyata, serta dapat memberikan Anda garansi struktur dan garansi mesin sirkulasinya. Itu saja video pembahasan kami kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda semua dalam memiliki kolam renang impian. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua. Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam Multipool Channel. Sampai jumpa. Jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi, Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut. Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah.